sampai ke Batam bulanan hanya menghasilkan 70 kurang lebih. Itu anggota. Yang aktif belasan lah. Yang boleh dibilang di data ya belasan karena dia aktif. Yang lainnya setahun 2 tahun nggak ada kabarnya. Berarti kan gimana nih? Nah yang aktif, yang masih komunikasi, masih latihan apa dan sebagainya, yaitu belasan orang. Nah sebetulnya sanggar-sanggar ini sudah berdiri tahun 97 sebetulnya. Ya, pada waktu itu tahun 97 kita kedatangan orang dari luar, ya, dari luar negeri. Itu Kecer sama Pak Mas Hadi, itu ada perjanjian bagaimana latihannya. Oh saya bawa ke sana. Oh ya boleh, seperti itu. Nah pas sudah di Kecer, saya dibawa tuh ke Eropa. Dan saya bilang, ini sanggar seperti ini nih. Seperti teater-teater gitu. Seperti ini. Ini bagus buat pengembangan tradisi budaya. Tapi karena pada waktu tahun 97 itu kebetulan yang bersangkutan itu mungkin image-nya berbeda, ya belum nyambung karena baru beberapa kali ketemu, dan kebetulan juga mereka kesini ngelihat kandidat, bukan ngelihat SH-nya. Nah jadi pas kesana ya sibuk dengan urusan kandidat, urusan dan sebagainya lah. Akhirnya untuk memberikan yang nggak mood, ya sudah kasih tahu aja. Terus sekian ya begini Bu Gono, sambil jalan hitungannya. Ntar ingat ini, ya begini, ya ini, sambil jalan. Jadi ngasih tahu, belum mengajarkan gitu, seperti itu. Begitu juga ke Singapura, itu memberikan materi kandidat, karena memang di sana belum ada yang Kecer. Memberikan kandidat itu saya buat materi kandidat cuma 2 jam, 12 jurus. Nggak tahu sekarang dipakai apa enggak, ya nggak ngerti juga lah. Karena dia kepengen saya membuatkan materi kandidat. Orang-orang kan buat materi kandidat kan sampai segitunya. Saya enggak. Sampai betapa gitu. Ya begitulah. Saya nggak cuma 2 jam. Jadi itu materi kandidat 12 jurus. Saya kasih nama jurus siang dan malam. Itu Singapura itu. Ada videonya, ada, nggak tahu disimpan, nggak tahu gimana tuh. Itu kandidat itu. Itu tahun berapa tuh Mas? Itu 94 lah. Oh, masih ada apa ESA di sana? ESHA ya masih Pak Eji ya? Ya Pak Eji, almarhum. terus Pak ya, almarhum ya sekarang ya, dan lain-lain lah. Nah itu kesana bukan buat ESA, tapi ke Eropa itu buat ESA. Hanya saja ya itu tadi, karena terbentur dengan bisnis itu, urusan ini, saya lihat yang bersangkutan juga kurang mood ya, dia lebih cenderung mau itu ini dan sebagainya, mau teknik yang banyak dan sebagainya. Ya sudah, akhirnya ngasihnya tuh sambil jalan. Nah itu sebetulnya kalau mau saya minta ya sanggar satu tempat, tapi ya memang belum terrealisasi. Kenapa harus sanggar Mas? Kalau sanggar itu sebetulnya apa? Ini rencananya itu kepengennya sih meneruskan pemikiran Pak Munandar, rumah setia hati. Rumahnya Pak Munandar itu dulu dikasih nama Rumah Setiati. Ya udah rapatnya di Rumah Setiati, ya datang di Rumah Setiati. Nah, sanggar ini boleh dibilang kecil.
yang kita harapkan nanti sanggar-sanggar ini bisa mewakafkan satu rumah, satu kamar mungkin buat museum lah, sedikit kita punya barang-barang yang sudah memang harus dirawat di dalam museum dan sebagainya, nggak banyak. Nah itu terus ada tempat latihannya, rumah seperti itu. Kalau Padepokan itu wah terlalu besar itu. Kalau Padepokan itu menampung apa, kamar-kamar apa dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau rumah itu atau panti atau sanggar itu satu rumah seperti itu, dan kondisinya buat keluarga, bukan buat orang banyak. Itu image daripada panti, sanggar, rumah, terus apalagi ada ya kira-kira seperti itulah. Jadi ya kepengennya sih nanti kita semua di sanggar ini bisa mewakafkan satu rumah yang namanya ya rumah setia hati, bukan sanggar. Sanggar ini cuma buat semacam batu loncatan. Karena apa? Karena kepengennya ya udah yang di Pak Munandar itu boleh dibilang gagal, ya udah mungkin kita bisa mewakafkan satu rumah entah di mana. Seperti itu. Jadi sanggar itu ya kelompok latihan. Bukan ranting ya Mas? Ya bukan. Kalau ranting kan sesuai ADRT kan ada 20 yang sekarang ya, yang dulu 30. Turun 25. Seharusnya 25 ini dikerjain dulu. Belum dikerjain udah susah. Oh turunin lagi lah. Jadi 20. Masih juga susah. Udah secara pribadi kasih SK, sana berdiri, satu orang udah cabang. Tapi Mas kalau dilihat dari ini kayaknya sanggar tuh eksklusif ya. Wah, kayaknya kalau orang lain datang nggak bisa ikut latihan gitu. Ya memang saya harapkan apa yang terjadi di Jogja, di Semarang, di Jakarta pada waktu itu ya, istilahnya cabang lah. Ya saya harapkan seperti itu, eksklusif. Artinya eksklusif, orang masuk itu punya tahapan. Nggak sekedar, saudara sendiri silakan lah ya. Nggak sekedar gitu. Ada tahapannya. Datang, cari tahu apa? Oh sejarah. Cari tahu apa? Oh keberadaan di dalam rumah setia hati, di dalam setia hati, apa yang akan diberikan, apa yang akan ini, itu harus sinkron. Walaupun dia udah kecer gitu. Ya sekarang kondisinya seperti itu, walaupun udah kecer. Terus terang aja, saya berangkat mengajarkan itu karena kepedulian si pengecer tidak peduli. Bukan ini salah, bukan, nggak apa-apa. Nah tapi karena inilah saya peduli. Wah di sana udah ada ya, di sana. Wah yang ngajar anu, ya udahlah, udah sini. Nah akhirnya saya mengajarkan tidak mengecer. Kira-kira seperti itu. Saya ngajarin tuh nggak ngecer, nggak tahu siapa yang ngecer apa dan sebagainya, cuman katanya. Surat, kepikir untuk ini kasih surat apa dan sebagainya, nggak kepikir. Karena sudah 90% ya ngurusin organisasi tapi buat masa, buat kandidat. Padahal kalau dari Pak VJ Darsono, oh dia mau bantu kemana-mana, mau asal diberikan surat. Yang kenyataannya selama ini organisasi itu nggak merapat ke Esa Mataram. Kenapa? Dianggapnya katak dalam tempurung, nggak mau diajak maju. Nah, menurut pandangan para organisator yang namanya maju, Esa Mataram latihan di sekolah-sekolah, kandidat apa aja lah jurusnya, yang penting jangan ngajarin jurus Esa. Nah, sedangkan Mataram nggak mau seperti itu. Mataram tetap di Paku Alaman latihannya, ada latihannya di situ, dan dia nggak mau. Dan ini dianggap nggak maju. Padahal ini maju, ini yang sebenarnya.
Sama juga seperti di wali kota, itu udah benar. Dikembalikan ke rumahnya Pak Mario, lebih benar lagi. Tapi siapa yang mau? Nah itu, kenyataannya kan belasan jurus aja udah hebat, udah bagus. Belas, ya kan, nggak nerusin, karena ada rapat itu, ada rapat ini, ada TC itu, ada kepelatihan ini dan sebagainya. Setahun 2 tahun ada lagi bicara. Yang belasan jurus itu secara tidak langsung jadi asisten, benerin kakinya, benerin tangannya. Bagaimana ceritanya? Orang dia jurus aja nggak selesai, dan udah kayak gitu didiemin. Nah, sama saya nggak boleh. Di sanggar ya, kalau di situ saya nggak berani ini, biarin aja, saya bantuin melek doang. Nah tapi kalau di sanggar nggak ada saya tuh pegang-pegang kaki, pegang apa, nggak ada. Kalau nggak kepaksa, itu pun pundak, pinggang biasanya, kaki enggak. Karena apa? Hitungannya jelas, masa lu nggak ngerti? Nggak harus ditarik-tarik, dipuntir-puntir gini sampai seperti ini, enggak. Hitungannya jelas ya, terap, baku, runut, urut. Ini kasih contoh, kerjain. Tuh lihat kakinya, tuh lihat ini. Dia benerin sendiri. Dan saya cuma kasih aba-aba aja, kasih contoh, ya kan? Selesai, jelas dalam image-nya dia. Kenapa jelas? Ada terap dan runut, ada baku, jurus dan runut. Dari 1 ya 2, dari 2 ya 3, enggak 5, 7, sekian. Enggak. Terap hitungan, untiran pinggangnya berapa, pandangannya seapa, itu yang namanya baku. Kalau orang-orang ini terap bilangnya, orang Jawa Timur. Ada lagi, oh bukan terap, baku. Jurus baku mana nih? Oh yang dimaksud jurus baku ini, nggak taunya. Jurus Esa. Jurus Esa. Ya memang sebetulnya kalau kita mau lihat dari organisasi, tahun 36 itu mau dibakukan seperti itu. Hanya saja nggak terrealisasi. Ya wis lah, orang ngomong iki, yang penting ya udah Semarang ya Semarang, Jogja ya Jogja, ini itu. Ya bedanya paling-paling apa sih? Tetap aja alif buka ya kan, angkat tangan. Nah, paling-paling kan seperti itu. Nggak usah dibakuin. Nah tapi ini kan organisasi, nanti kalau Semarang ada yang sana, ada yang sini, nah bagaimana ini? Ya artinya ya daripada repot-repot ini, ya udah mendingan gak usah. Nanti aja kalau udah itu ini aja tinggal ikut sana, itu ini ya tinggal ikut sana. Seperti itu. Akhirnya nggak terrealisasi baku sekarang PDW. Ngajarin belasan jurus, nggak lanjut, nggak dipertanyakan lagi. Padahal dia masih aktif. Sekarang kan udah ditetapkan Mas, udah ada hasil kongres luar biasa. Kalau masalah ditetapkan dari dulu juga ditetapkan baku, tapi pernah nggak dipertanggungjawabkan? Maksudnya gimana tuh? Ya artinya ini ya, SK 2000 sekian, ya ini yang dipakai. Nyatanya yang di sana enggak pakai ini, yang di sana enggak pakai ini. Tetap aja yang di sana setahunnya yang di sana begitu, yang di sana tahunnya